Eksistensialisme pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensi atau kehadiran. Eksistensialisme menekankan pada eksistensi dibandingkan dengan esensi atau hakikat. Eksistensi sendiri secara umum adalah keberadaan, sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Konsep-konsep utama eksistensialisme menekankan pada anggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab bagi tindakan-tindakannya. Maka pandangan-pandangan eksistensialisme menarik bagi para ahli psikologi humanistik dan selanjutnya dijadikan landasan teori psikologi humanistik. Asumsi perilaku bermasalah. Adapun asumsi perilaku bermasalah konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak sepenuhnya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Dan yang ketiga, keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam. Peranan konselor fungsi dan peranan konselor dalam konseling eksistensial. Konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman-pemahaman pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Menurut Buchler dan Allen, para ahli psikoterapi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari peran dan tanggung jawab terapis. Yang ketiga, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. Yang keempat, berorientasi pada pertumbuhan. Yang kelima, menekankan keharusan terapis terlibat dan dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. Yang keenam, mengakui bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir terletak di tangan klien. Yang ketujuh, memandang terapis sebagai model, bisa seperti implisit menunjukkan kepada klien bagi tindakan kreatif dan positif. Dan yang kedelapan, mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan nilainya sendiri. Dan yang kesembilan, bekerja ke arah mengurangi ketergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yang pertama adalah teknik ini yang dapat digunakan klien mengalami kekurangan dan perkembangannya dari kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, memanusiakan manusia. Keempat, bersifat membentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dan pergaulan, ataupun transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Dan kelemahan yang pertama itu adalah dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang kedua, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan yang ditentukan oleh klien itu sendiri. Yang ketiga, memakan waktu yang lama. Keempat, metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal.